to the other. Shh. Halo sobat santuy. Gimana kabarnya? Butuh inspirasi sambil ngopi santuy? Yuk nonton aja video ini. Jangan lupa ngajak-ngajak yang lainnya ya, biar bisa ketawa bareng sambil rebahan. Tingkatkan semangat hidup dan sambil menikmati hidup yang masih nganggur-nganggur aja. Aduh, rebahan lover. Oke sob, kali ini saya akan mereview film animasi yang sungguh kocak, sungguh aneh, dan sungguh nggak bisa dimasukin ke pikiran. Ya udah mentok gitu, saking konyolnya. Dan film ini berjudul The Larva Island Movie. Saya sangat gak nyangka loh, ternyata film ini berasal dari negara yang menciptakan film-film pemersatu bangsa. Itu loh film Uwik-Uwik, yaitu negara Korea, tepatnya Korea Selatan. Film ini memang sering ditayangin di TV, tapi dari saya sendiri belum tahu kenapa ada manusia di pulau itu dan larva beserta teman-temannya muncul dari mana. Baru saya tahu setelah nonton film ini. Dan di film inilah diceritakan asal-usul dari hal-hal itu semua. Sampai awal dari si manusia itu ada, sampai bisa pulang ke rumahnya. Eits, saya ingetin, sebelum melanjutkan jangan lupa subscribe dulu, oke sob? Dan gak usah lama-lama. Cari posisi paling enak, siapkan cemilan, kencangkan celana kolor kalian, rebahkan hati dan pikiran, dan langsung saja gas oi. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Chuck. Ia ada janji pertemuan di sebuah kafe dengan seorang gadis dokumenter bernama Grace yang ingin mendokumentasikan kehidupan Chuck yang sebelumnya terdampar di sebuah pulau sendirian dan berhasil keluar dari pulau tersebut dengan selamat. Sebelum menceritakannya, Chuck merasa khawatir Grace tidak akan percaya dengan hal yang ia alami karena hal itu sangat tidak masuk akal. Namun Grace tetap ingin mengetahuinya. Chuck pun mulai menceritakan bahwa setelah kapal yang terdampar di sebuah pulau yang hanya berukuran 5 langkahnya, 6 bulan ia lewati sendirian, hanya memakan makanan ilusi yang dibuat dari rumput saja. Makanan itu pun tak membuatnya kenyang. Namun ia memiliki makanan simpanan dari sisa kapal. Itu adalah beberapa permen. Dengan penuh kenikmatan, ia memakan permennya dan menjadi merasa kenyang. Dan setelah itu ia tidur. Ketika ia ingin mengambil permennya, tiba-tiba ada sesuatu. Dan ternyata ada yang mencuri permennya. Saat ingin mengambil permennya, ia merasa ada hal aneh dengan permennya. Dan karena si kuning gendut, mereka pun ketahuan Chuck. Chuck langsung berteriak histeris melihat hal aneh itu, dan si kuning melemparkan permen ke mulutnya, dan mereka langsung kabur dengan membawa sisa permen lainnya. Wah, ngakak banget dah gara-gara si kuning gendut nih. Tak terima hal itu, Chuck langsung mengejarnya. Namun, sepertinya dua larva lebih andal dalam bertahan hidup di pulau tersebut. Mereka bersembunyi di dalam mesin kapal bekas karena tak ada cara lagi. Chuck mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke mesin kapal tersebut, membuat mesin itu hidup dan langsung membawa kapal yang dibikin Chuck untuk menyelamatkan diri. Kapal itu pun meledak. Kasian banget dah, padahal itu kapal udah dibuat berbulan-bulan. Yang sabar ya Chuck. Grace saat mendengar cerita itu merasa si kuning dan si merah itu tidak asli. Namun Chuck meyakinkan bahwa itu benar-benar asli, dan ia menyebutnya larva. Ia juga menceritakan bahwa ada larva lain yang tinggal di dalam hutan, dan itulah larva Tarzan. Saat si kuning dan si merah berada di sana, si merah memakan sebuah jamur, dan itu membuatnya sakit perut. Dia dibawa oleh larva Tarzan, dan larva Tarzan tersebut membuat sebuah ramuan untuk menyembuhkan si merah. Dengan penuh kasih sayang, larva Tarzan merawat si merah
dan melindunginya dari serangan burung yang menyerang mereka. Ia mengorbankan dirinya demi menyelamatkan si merah dan si kuning yang hampir dimakan burung, hingga membuat topengnya pecah dan terjatuh di air. Si merah membawanya ke tepi pantai. Saat topengnya dibuka, si merah terpesona karena gadis Tarsan itu ternyata seorang gadis yang imut dan cantik. Dan tanpa ragu, si merah langsung memberinya nafas buatan, mengambil kesempatan dalam kesempitan nih, modus. Dan saat sadar, gadis itu langsung pergi meninggalkan si merah. Kemudian si merah mengukir sebuah kayu berbentuk seperti gadis Tarsan itu sebagai bukti rasa cintanya. Cie jatuh cinta nih ye. Dan si kuning pun membantunya menyiapkan sebuah kejutan untuk si gadis Tarsan. Saat ingin menemui gadis Tarsan itu, si merah terjatuh dan masuk ke tempat tinggal si gadis itu. Ia melihat sesuatu di balik daun, namun tiba-tiba gadis Tarsan muncul dan memukulnya, membuat si merah tak sadarkan diri. Ia membawa si merah ke tepi pantai, dan mereka pun makan senja di sana dengan pelayan si kuning. Widih didih romantisnya. Kasihan si kuning jadi obat nyamuk. Ketika makan, mulut gadis itu celemotan. Si merah ingin membersihkannya. Ya biar kayak FTV gitu ya. Tapi si gadis malah memukulnya karena ia tidak tahu apa itu romantis. Si kuning pun mencoba mengajarkannya dengan berjoget. Saat itu si merah ingin memberikan ukiran kayunya, tapi dia malah dibuat cemburu karena melihat si gadis itu dan si kuning yang sangat mesra. Dia langsung kabur. Langit pun mengikuti kesedihannya. Hujan turun seperti menjadi gambaran tangisan si merah yang sangat kecewa. Si gadis datang dan menghampirinya. Ia ingin memberikan sesuatu, namun karena si merah masih marah, dia menjatuhkannya. Si gadis pun menjadi sedih. Ternyata saat si merah mengambil kayu itu ukiran dirinya yang dibuat oleh gadis tersebut. Semua ini hanya kesalahpahaman saja. Mereka sebenarnya saling jatuh cinta. Ternyata yang terdapat di sana bukan hanya Chuck dan larva. Ada juga seekor anjing laut kecil yang pintar dan suka bernyanyi. Mereka menyebutnya Clara. Tapi karena melihat Chuck dan larva yang selalu bertengkar, Clara pergi meninggalkan mereka. Karena merasa kehilangan, Chuck dan larva pun mencoba berteman agar Clara kembali. Si Clara pun kembali. Tak hanya itu, mereka pun juga kedatangan alien yang seperti robot kepiting yang selalu mengejar larva. Terlepas dari itu, Chuck memanfaatkan robot itu untuk membuat sebuah kapal. Tapi robot kesal dan kemudian memberikan sinyal ke tempat asalnya, dan itu langsung membuat sebuah cahaya yang membakar kapal Chuck, memantul kembali melalui kepala Chuck dan menghancurkan tempat asal robot alien. Si alien pun menangis melihatnya. Sama, saya juga menangis, tapi karena tertawa kocak. Anjir, parah, kocak abis dah. Deh. Dan kini Chuck pun gagal lagi membuat kapal dan menangis bersama robot yang kehilangan tempat asalnya. Grace menanyakan apa yang Chuck makan di pulau itu. Chuck mengatakan ia dapat makanan dari larva. Saat itu pertempuran memasak terjadi di antara si merah dan si kuning. Si kuning telah terlatih dalam memasak, sehingga semua yang makan makanannya langsung menyukainya. Sedangkan si merah tak tahu apa-apa tentang masakan. Tapi si merah mendapat semua rahasia cara membuat makanan. Saat semua memakannya, tidak ada yang ingin berhenti memakannya. Mereka benar-benar menyukainya. Saat ingin dibikinkan lagi, ternyata si merah membuatnya dengan mengunyahnya terlebih dahulu, seperti ibu yang ingin memberikan makan bayinya. Mereka pun langsung kehilangan selera makan. Kok saya ikut mual ya? Hihi. Pertengkaran juga pernah terjadi saat Chuck dan si kuning berebut ikan, di mana si merah terkurung di dalam perut ikan tersebut. Sedangkan Chuck ingin membakarnya. Si kuning terus memadamkan apinya hingga tersisa satu pematik api lagi. Chuck memanfaatkan kentut si kuning dan membuat apinya menyala. Waduh, kok bisa ya? Dan dengan sekuat tenaga, si kuning mengeluarkan si merah hingga si merah terbentur di jantung ikan tersebut. Anehnya, hal itu membuat ikan sadar lagi dan langsung melompat ke dalam air.
nasib sial lagi pun selalu berpihak sama Chuck. Kasihan. Saat itu, Grace dan orang-orang di kafe benar-benar tertarik dengan cerita Chuck. Cerita pun dilanjutkan. Saat itu, Chuck membuat kapal dari beberapa galon yang ia temukan. Tapi galon itu malah digunakan si merah dan si kuning untuk bermain. Chuck pun marah dan mengejarnya hingga ke atas pulau tersebut. Di sini, hal aneh terjadi di mana saat Chuck ingin menangkap si kuning dan si kuning sedang menggigit jari kaki Chuck. Tiba-tiba, petir menyambar mereka berdua. Saat mereka sadar, jiwa mereka tertukar. Si kuning memakai tubuh Chuck dan Chuck berada di tubuh si kuning. Saat itulah Chuck sadar bahwa mereka bukan larva biasa. Melihat petir yang menyambar, Chuck pun mendapat ide untuk kembali ke tubuhnya. Ia memancing si kuning agar mengikutinya ke atas pulau. Beruntung sambaran petir itu berhasil membuat mereka kembali ke tubuhnya masing-masing. Tak hanya sampai di situ, mereka juga pernah bertahan hidup dari dinginnya musim dingin yang membekukan pulau tersebut. Mereka berhasil melewati musim tersebut dengan bantuan kentut si kuning. Gila, makin kocak parah. Intinya dengan kentut bisa bertahan hidup lah, bangke. Badai tornado pun pernah mereka lewati bersama. Hingga hal yang sangat menakutkan pun pernah terjadi di mana gunung kecil di pulau itu meletus dan mengeluarkan lahar panas dan memenuhi seisi pulau tersebut. Saat itu, si kuning dan si merah dan yang lainnya menyelamatkan Chuck yang hampir masuk ke lahar panas tersebut. Mereka menyadarkan Chuck yang saat itu pingsan dengan memberinya jamur pembuat sakit perut. Chuck pun langsung sadar dan mengeluarkan kekuatan kentutnya. Dan inilah kekuatan super kentut dari Chuck. Kampret emang. Dan hal itu membuat mereka menjauh dari pulau itu dengan sebuah rakit kecil. Namun saat di jalan, gadis Tarzan pergi meninggalkan mereka dengan menunggangi seekor burung. Dan hal itu membuat si merah kehilangannya. Malam hari tiba, mereka tidur bersama. Namun mereka semua tidak sadar rakit yang mereka tunggangi hancur dan terpisah membuat mereka juga terpisah. Saat terbangun, Clara beruntung karena menemukan teman-temannya. Begitupun robot kepiting. Dan Chuck sampai ke kotanya dan berhasil selamat. Itulah cerita yang Chuck alami. Grace dan yang lainnya sangat terhibur mendengar cerita tersebut. Tapi di manakah si merah dan si kuning berada? Dan ternyata, ya nggak bisa jauh-jauh lah emang mereka ini. Film pun berakhir. Oke sob, gimana filmnya? Lucu kan? Memang sih, sudah sering ditayangin di TV. Tapi ya selalu ketawa aja kalau melihat film ini. Kadang ketawa-ketawa sendiri gitu, kayak orang sengklek. Tapi nggak apa-apa lah. Emang film animasi paling lucu ini. Oke sob, mungkin segitu dulu review filmnya. Sampai bertemu di review film keren lainnya ya. Sekian, sampai jumpa, dan see you next time sob.